Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sini teman-teman semua? Jadi banyak ya masukan-masukan kepada saya bahwa penulisan atau maksud saya penggunaan artificial intelligence secara etis itu memang tidak bisa digunakan apa namanya dengan etis begitu apabila si pengguna dari artificial intelligence itu sendiri tidak memahami begitu prinsip-prinsip dari penulisan-penulisan akademik. Oleh karena itu mulai sekarang hingga beberapa video ke depan ya, mungkin 20 video ke depan begitu, saya akan membuat fokus pada pada penulisan akademik atau academic writing gitu. Dan juga ada penelusuran literatur atau literature searching gitu. Kami akan sampaikan di sini secara bertahap begitu, mulai dari yang paling sederhana hingga yang apa namanya lebih advance begitu. Nah, tentunya di sini video-video ini dibuat untuk pemula begitu. Jadi apabila di sini ada saran atau masukan untuk lebih memperbaiki lagi video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi bagaimana agar para pemula di lingkungan akademis itu dapat memahami lebih mendalam begitu mengenai prinsip-prinsip penulisan akademis seperti itu. Nah, di sini ini adalah video pertama saya di sini di bidang penulisan akademis di channel AI sosial ini. Baik, kita lanjut di sini. Jadi di sini apa sih tujuan dari video ini? Kita di sini akan membahas bagaimana di sini konsep dasar penulisan akademik itu. Kemudian bagaimana konsep penulisan akademik dan non akademik. Nah, penulisan akademik di sini adalah bentuk komunikasi tertulis ya, digunakan di dunia akademis untuk menyampaikan hasil penelitian, argumen ilmiah dan pemikiran kritis begitu. Jadi tentunya di sini tulisan-tulisan akademis ini banyak macamnya ya. Misalnya di sini artikel jurnal ya. Artikel jurnal di sini menyajikan hasil penelitian yang orisinil di sini dengan analisis data yang mendalam. Jadi biasanya kalau kita mencari informasi-informasi atau riset-riset terbaru tentang suatu hal, maka kita mencarinya itu di jurnal begitu. Karena memang jurnal sendiri itu apa ya, memfokuskan pada standar kebaruan begitu. Jadi kalau suatu hal itu pembahasan akademis itu tidak atau memiliki nilai kebaruan yang lemah, maka tentu saja ini memiliki peluang yang apa namanya yang sedikit ya, yang lebih kecil untuk dimuat di jurnal. Nah, ada juga di sini skripsi, tesis, disertasi di sini. Ini adalah karya tulis yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik di sini. Skripsi ini populer di Indonesia untuk S1, tesis S2, disertasi S3. Tetapi di sini teman-teman jangan salah bahwa ada penyebutan-penyebutan yang lain. Misalnya ada yang menyebut di sini master thesis untuk S2, untuk karya tulis untuk S2. Ada juga yang menyebutnya itu doctoral thesis atau PhD thesis di sini untuk S3 seperti itu. Disertasi atau dissertation itu perlu juga dalam konteks internasional perlu dicek juga gitu. Apakah itu produk untuk S1 atau S3 begitu. Karena ada juga kalau saya tidak salah menggunakan istilah dissertation begitu ya untuk yang sekelas skripsi. Jadi correct me if I'm wrong ya. Tapi seingat saya itu pernah ada itu. Nah, kemudian di sini ada makalah konferensi di sini. Biasanya ini biasa disebut kalau di Indonesia ini populer dengan istilah proceeding gitu ya, conference proceeding. Nah, di sini tulisan yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi akademik. Nah, tentunya tulisan atau proceeding di sini itu kualitasnya biasanya itu di bawahnya artikel jurnal begitu. Karena banyak hal yang bisa dipresentasikan di konferensi akademik, tidak sekedar penelitian yang sudah hampir jadi, tidak, tetapi work in progress atau pekerjaan yang sedang dikerjakan begitu ya, riset yang sedang dikerjakan, atau juga misalnya proposal penelitian gitu, baru pada level proposal gitu, itu bisa
dipresentasikan sebenarnya di conference begitu. Nah, tetapi di sini yang tren di Indonesia, saya tidak tahu ini trennya ini awalnya bagaimana gitu. Kalau kita mau ikut conference di Indonesia, kita diminta papernya dulu begitu. Nah, jadi setidaknya di sini menurut saya conference-conference yang ada di Indonesia itu adalah work in progress begitu. Nah, itu kebanyakan. Mungkin kalau masih proposal penelitian, maka di sini isi proceeding atau makalah konferensi di conference itu ya biasanya berisi mungkin kerangka teoretik begitu. Nah, jadi ini perlunya kita melihat kualitas dari sebuah proceeding itu ya. Jadi proceeding bisa jadi itu work in progress, atau bisa jadi itu masih dalam lingkup proposal, atau juga bisa jadi itu adalah penelitian yang sudah jadi begitu. Kita perlu melihat itu. Nah, di sini semuanya ini artikel jurnal, kemudian tesis, kemudian conference di sini. Ini kata kuncinya di sini adalah hasil penelitian, atau di sini adalah argumen ilmiah begitu. Jadi sesuatu yang disebut ilmiah atau scientific itu bagaimana begitu. Tentunya di sini kita perlu melihat ya. Mungkin yang pernah belajar filsafat, pernah belajar filsafat ilmu, di situ ada pembahasan tentang science dan pseudoscience begitu. Jadi sesuatu yang scientific itu adalah sesuatu yang prosesnya itu bisa diamati gitu. Kalau saya ambil bahasa yang sederhana, itu prosesnya itu bisa diamati mulai dari proses input, proses dan outputnya begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh yang sederhana, yang bisa diamati secara empiris itu apa begitu? Yang bisa diamati secara empiris ya kita menyalakan kompor misalnya. Kemudian kita letakkan panci, ada air di atasnya itu. Kemudian mengapa air di situ mendidih begitu? Ya karena di situ ada perpindahan kalor ya dari dari api begitu ke mana? Ke air itu tadi. Ya, mohon maaf saya bukan orang natural science. Kalau ada istilah yang kurang tepat bisa dibenarkan seperti bisa diperbaiki. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang saintifik gitu. Bagaimana dengan yang tidak scientific misalnya? Yang tidak scientific itu ya sesuatu yang tidak bisa dilihat begitu secara pasti, kaitan antara input, proses dan outputnya itu gitu. Jadi misalnya kita ambil satu contoh yang sederhana dekat dengan tubuh kita, yaitu misalnya palmistry ya, atau seni membaca garis tangan di sini. Nah, ini pseudoscience begitu. Jadi kita kalau melihat kalau di situ ada pengetahuan misalnya bentuk garis tangan yang seperti ini itu menandakan sifatnya atau rezekinya orang itu bagaimana gitu, maka informasi itu kan disebut output ya gitu, output dari output dari sebuah proses yang tidak ilmiah begitu. Nah, di sini prosesnya bagaimana dari bentuk garis tangan terhadap kita bisa menyimpulkan ini rezekinya ini bagaimana, itu tidak ilmiah begitu. Nah, jadi fenomena seperti palmistry atau seni membaca garis tangan itu tidak termasuk ke dalam hal-hal yang ilmiah, sehingga itu tidak bisa disebut dengan tidak bisa ditulis dalam karya-karya akademis begitu. Tetapi ya ada kalanya begitu gejala-gejala sosial gitu, gejala-gejala sosial yang bisa diamati terkait dengan pseudoscience itu bisa ditulis dalam dalam tulisan-tulisan ilmiah begitu. Misalnya kita memiliki data mengapa masyarakat
di di sebuah daerah itu masih percaya pada ramalan garis tangan seperti itu. Nah, di situ kita bisa turun ke masyarakatnya, kemudian kita bisa mewawancara mereka gitu, memahami cara berpikir mereka begitu. Ini bisa menjadi sebuah penelitian antropologi begitu. Jadi gejala-gejala sosialnya itu yang bisa diamati, bisa itu masuk ke dalam karya tulis ilmiah gitu. Tetapi kalau bagaimana mengapa garis tangan seperti ini itu dipastikan gitu. Orang itu memiliki nasib yang begini begitu misalnya, itu tidak ilmiah gitu. Jadi itu ya tulisan-tulisan yang ilmiah seperti itu. Nah, di sini ciri-ciri penulisan akademik di sini bahasanya formal, ya, tidak menggunakan slang. Kenapa gitu? Karena kita berupaya untuk mengurangi bias begitu di penulisan-penulisan ilmiah. Sumbernya kredibel, bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ada dokumen dan lain-lain, ada pemikiran kritis, kemudian ada analisa yang mendalam yang menyajikan argumen yang didukung oleh bukti yang jelas dan logis di situ. Kemudian di sini strukturnya di sini logis dan kohesif. Artinya di sini ada kesatuan gitu antara satu informasi di paragraf sebelumnya dengan di paragraf berikutnya gitu. Jadi biasanya kalau artikel ilmiah itu ditolak biasanya ya karena kurang kohesivitasnya juga begitu. Jadi antara di paragraf sebelumnya ngomong apa, paragraf berikutnya itu ngomong apa gitu, atau jangan-jangan di paragraf berikutnya sudah jump into conclusion gitu, sudah mengambil kesimpulan tanpa ada ada logika yang bisa diterima begitu. Itu biasanya juga artikelnya bisa ditolak begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tulisan akademik di sini fokus pada informasi yang faktual. Nah, di sini menggunakan referensi dan bukti dan sumber yang kredibel di sini. Dan di sini ada struktur yang ketat gitu, dengan bagian-bagian yang jelas gitu. Nanti di video berikutnya kita akan bahas ya bagaimana struktur penulisan karya akademik itu secara lebih rinci begitu. Nah, bagaimana dengan tulisan non-akademik di sini? Nah, tulisan non-akademik di sini tidak selalu itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya pseudoscience gitu. Tetapi di sini hal-hal yang sifatnya subjektif, yang mengandung opini tanpa didukung oleh bukti yang kuat, itu tulisan itu bisa dikategorikan non-akademik ini. Nah, bisa menggunakan bahasa yang lebih santai gitu. Tidak selalu memerlukan sumber referensi. Nah, di sini bisa dikategorikan sebagai tulisan non-akademik begitu. Nah, ini ada contoh ya tulisan akademik di sini. Di sini misalnya ada abstrak misalnya ya. Jadi studi ini menginvestigasi imbas dari pembiayaan Islamic Finance ya, terhadap perkembangan ekonomi di Asia Tenggara. Di sini menggunakan pendekatan penelitian campuran atau mixed methods di sini. Nah, di sini ada di sini artikel di sini menggunakan metode ilmiah di sini dengan dukungan dan literatur yang kredibel begitu. Dan ini berbeda dengan tulisan non akademik. Misalnya artikel blog di sini. Ada judul misalnya mengapa saya memilih homeschooling untuk anak-anak saya di sini sebuah refleksi. Nah, artikel ini bersifat subjektif di sini. Di sini bersifat pengalaman pribadi begitu, dan di sini tidak memerlukan bukti akademis di sini. Di sini tulisan ini dikategorikan sebagai tulisan non akademis gitu. Nah, kita lanjut di sini. Jadi di sini teman-teman di sini bisa mengidentifikasi ya tulisan di sini. Misalnya di sini apakah ini masuk tulisan akademis atau non akademis di sini. Misalnya yang contoh pertama, penelitian ini menemukan bahwa 70% siswa merasa lebih termotivasi ketika menggunakan metode pembelajaran interaktif. Nah, ini misalnya kesimpulan dari sebuah skripsi di bidang pendidikan misalnya. Bagaimana? Ini akademis atau non akademis? Ya, kalau ini dari skripsi, dari penelitian yang sudah kita lihat begitu,
prosesnya bagaimana, proses ilmiahnya bagaimana, ya ini termasuk jenis tulisan akademis gitu. Nah, contoh yang kedua di sini, menurut pengalaman saya, anak-anak lebih suka belajar di rumah daripada di sekolah. Nah, ini kategori tulisan non akademis. Ini masih berupa opini pribadi begitu. Ya. Tetapi di sini yang contoh nomor 2 di sini ini bisa kita jadikan sebagai sumber-sumber dalam melakukan sumber-sumber data dalam melakukan penelitian, yang kalau ini diolah lebih lanjut dengan metodologi ilmiah dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis tentunya di sini, maka hasil dari data-data semacam contoh 2 ini bisa jadi di sini menjadi sebuah di sini bisa menjadi sebuah artikel atau tulisan yang ilmiah seperti itu, yang akademis. Gitu. Nah, di sini kesimpulannya ya, penulisan akademis di sini punya kontribusi penting gitu dalam mengkomunikasikan fakta-fakta terkini di sini, dan ini juga berpengaruh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkini seperti itu. Nah, di sini perbedaan utama antara tulisan akademik dan non akademik di sini terletak pada tujuannya, bahasanya, dan juga penggunaan sumbernya seperti itu. Nah, di mana di sini kalau kita melihat pada penulisan akademik sendiri, maka karena ini berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan begitu, maka di sini segala hal yang ada di situ itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis begitu. Nah, bukan berarti di sini jadi ini yang kemudian menjadi refleksi ya bagi kita semua. Hal-hal yang sifatnya opini seperti tadi di contoh 2 di slide sebelumnya, itu mengapa itu disebut dengan artikel non akademis begitu ya, karena itu belum diproses secara metodologis, jadi kita belum memiliki kesimpulan secara ilmiah begitu. Misalnya mengapa anak-anak lebih suka homeschooling, melakukan terlibat dalam homeschooling daripada di sekolah reguler seperti itu. Nah, itu semua menjadi wilayah refleksi kita di sini, bahwa sesungguhnya di sini data hal-hal yang sifatnya non akademis tadi itu bisa jadi itu berupa sebuah data lapangan begitu yang belum diolah secara lebih jauh gitu. Apabila banyak data yang semacam itu kemudian diinvestigasi lebih jauh dengan metodologi ilmiah, maka hasilnya tentu akan naik begitu derajatnya menjadi sebuah artikel atau publikasi ilmiah seperti itu. Nah, di sini silahkan di sini berdiskusi apa di sini pentingnya penulisan akademis dan kapan tulisan non akademis di sini bisa digunakan. Silahkan tulis di kolom komentar untuk refleksi kita bersama, untuk diskusi dan refleksi kita bersama. Sekian video pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.